Bagian 1, chapter ketiga, Ilusi Kepintaran. Hakan telah memilih sebabnya dengan seksama. Ia memilih untuk tidak sekadar mengeluh seperti kebanyakan orang, tetapi mencari akar. Namun memilih sebab saja tidak cukup. Ia sadar, untuk mengubah sesuatu, ia harus terlebih dahulu memahami bagaimana dunia bekerja, bagaimana manusia berpikir, mengambil keputusan, dan mempertahankan ketimpangan tanpa merasa bersalah. Dari situlah Gemat masuk ke hidupnya. Pada awalnya, Hakan mengira Gemat hanyalah alat syarat administratif untuk beasiswa, tiket menuju ruang-ruang akademik yang selama ini hanya diisi oleh anak-anak orang yang hidupnya mewah. Kumpulan soal matematika dan bahasa Inggris yang, menurut rumor, hanya bisa ditaklukkan oleh orang-orang jenius atau mereka yang sejak kecil diasah di sekolah mahal. Ia salah. Semakin ia mendalami soal-soalnya, semakin jelas bahwa Gemat bukan sekadar ujian akademik. Ia adalah peta pengetahuan yang menjadi kerangka berpikir kelas penguasa. Akan mulai belajar jimat dengan cara yang tidak lazim. Dia menjadi pengamat, bukan murid. Ia tidak langsung menghafal rumus atau memperkaya kosakata. Ia justru membaca pengantar, forum diskusi, dan penjelasan para pengajar asing tentang cara berpikir pembuat soal. Ia menguji bagaimana seseorang bereaksi terhadap keterbatasan, waktu sempit, informasi yang tidak utuh, tekanan konstan, persis seperti dunia nyata. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang mengguncang keyakinan lamanya. Gemat bukan menguji kepintaran, menguji kepatuhan terhadap pola. Pada bagian kuantitatif, akan menemukan ironi pertama. Soal-soal panjang dengan angka rumit ternyata seringkali bisa diselesaikan tanpa menghitung apapun. Triknya bukan pada rumus, melainkan pada keberanian untuk berhenti dengan tepat. Gemat menghukum mereka yang terlalu rajin menghitung. Ia mencatat satu hal penting. Soal Gemat jarang menuntut jawaban tepat. Yang diuji adalah seberapa cepat seseorang menyadari jalan pintasnya. Misalnya, pada soal data insight, bukan jawaban akhirnya yang penting, melainkan apakah informasi yang diberikan cukup atau tidak. Yang diuji bukan jawaban, melainkan kesadaran. Apakah informasi ini cukup atau tidak? Banyak peserta gagal bukan karena tidak bisa menghitung, melainkan karena refleks sekolah lama yang terbiasa menyelesaikan sampai akhir. Dan ironisnya, Gemat menghukum kebiasaan itu. Hakan tersenyum pahit. Begitu banyak kegagalan hidup, pikirnya. Bukan karena kurang usaha, melainkan karena salah memahami apa yang sebenarnya diminta. Di verbal section, ilusi kepintaran semakin runtuh. Reading comprehension bukan tentang memahami seluruh teks. Yang diuji adalah kemampuan membaca struktur pikiran penulis. Kalimat pertama sebagai arah, paragraf terakhir sebagai kunci. Detail hanyalah jebakan. Dan the critical reasoning, Hakan merasa seperti bercermin pada realitas sosial. Argumen dibangun dari data yang timpang. Kesimpulan ditarik terlalu jauh. Persis seperti pidato pejabat, berita pesanan, dan wacana publik yang selama ini ia dengar. Gemat hanya meminta satu hal. Temukan celahnya. Di sanalah benang merah dengan memilih sebab menjadi jelas. Di titik itulah Hakan menyadari sesuatu yang selama ini ia takuti ternyata keliru. Tidak ada orang yang benar-benar sepintar bayangannya. Yang ada hanyalah orang-orang yang diajari cara mengerjakan soal, bukan sekadar menghafal materi. Mereka terlihat jenius karena mereka tahu trik yang tidak pernah diajarkan di sekolah formal biasa, terutama sekolah kampung seperti tempat Hakan tumbuh. Kenangan lama pun muncul. Ia teringat guru bahasa Inggrisnya di SMK, orang yang selalu menyuruh murid menghafal tenses tanpa pernah menjelaskan kenapa kalimat bekerja seperti itu. Guru yang mudah marah ketika murid bertanya terlalu jauh. Bertahun-tahun kemudian, Hakan baru tahu bahwa skor TOEFL guru itu bahkan tidak mencapai ke 450. Lebih ironis lagi, guru tersebut bukan dipilih karena kompetensi, melainkan karena hubungan keluarga dengan pemilik yayasan. Fakta itu membuat dada Hakan terasa sesak, bukan hanya karena kualitas pendidikan yang rendah, melainkan karena dampaknya. Murid-murid tidak hanya dibuat bodoh, mereka dibuat takut bermimpi. Mereka diajari patuh, bukan berpikir. Diajari menghafal, bukan memahami. Dan ketika mereka gagal, mereka menyalahkan diri sendiri, bukan sistem. Gemat, bagi Hakan, berubah dari ujian menjadi cermin. Cermin yang memperlihatkan bahwa ketimpangan bukan soal bakat, melainkan akses terhadap cara berpikir, bahwa dunia tidak adil,
bukan karena orang miskin kurang pintar, tetapi karena mereka tidak pernah diajari cara bermain di medan yang sebenarnya. Tidak ada orang yang benar-benar sepintar bayangannya. Yang ada hanyalah orang-orang yang diajari trik sejak awal. Mereka tahu kapan berhenti membaca, kapan menebak, kapan melepas ego, dan kapan mengambil jalan pintas. Ia menutup buku Gemat malam itu dengan perasaan campur aduk. Marah, tapi tenang. Kecewa, tapi fokus. Jika kepintaran hanyalah ilusi yang dibentuk oleh metode, maka ia tidak perlu menjadi jenius. Ia hanya perlu memahami polanya. Dan jika pola bisa dipelajari, maka masa depan tidak lagi sepenuhnya milik mereka yang lahir di keluarga kaya. Sejak malam itu, Gemat tidak lagi ia anggap sebagai ujian. Ia adalah alat pertama yang mengajarkan akan satu kebenaran pahit, sekaligus membebaskan. Dunia bukan dimenangkan oleh orang terpintar, tetapi oleh mereka yang paling mengerti cara dunia mengajukan pertanyaan. Dan akan mulai belajar menjawabnya, bukan dengan cepat, melainkan dengan tepat. Ia menutup buku Gemat malam itu dengan keputusan yang semakin mantap. Ia tidak akan menjadi korban dari sistem yang tidak ia pahami. Ia akan mempelajarinya, membacanya, lalu suatu hari menggunakannya kembali untuk membongkar sebab-sebab yang selama ini disembunyikan. Chapter selanjutnya adalah pertemuan pertama dengan manusia-manusia spesial.